Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang Aku menjabat sebagai leader di perusahaan outsource, tepatnya dalam bidang facility service di sebuah rumah sakit. Outsource atau alih daya dikenal sebagai penyediaan jasa tenaga kerja, yang mana pekerjaannya adalah karyawan kontrak dipasok dari pihak perusahaan. Biasanya gaji para pekerja, termasuk aku, akan dipotong 30% dari perusahaan tersebut. Bahkan banyak karyawan yang merasa dirugikan karena pihak terkait tidak memberikan rinci pemotongan gaji secara transparan. Di rumah sakit ini, tugasku adalah melakukan pemeliharaan keseluruhan bangunan dan properti di area gedung. Malam ini aku bertugas bersama 3 bawahanku. Tepat saat pukul 1 dini hari, aku sudah membagikan tugas pada ketiga bawahanku itu. Sementara aku sendiri berada di dalam ruangan kerja yang tepat berada di samping kamar jenazah. Sementara di depan ruanganku adalah laundry yang difungsikan untuk mencuci pakaian orang yang selesai operasi. Dan kebetulan ruanganku berada di basement 1 yang berada jauh di pojokan. Tempat yang sepi dan cukup menakutkan bagi yang belum terbiasa. Waktu menunjukkan pukul 1:30 dini hari. Untuk menghilangkan rasa kantuk yang menyerang, aku iseng bermain game di komputer. Hal itulah yang sering kulakukan bila tidak ada kegiatan ataupun teman ngobrol. Sementara secangkir kopi tidak pernah ketinggalan menemaniku bekerja. Lagi seru-serunya main game, tiba-tiba telepon berdering. Langsung saja aku angkat gagang telepon. Maaf mas, tolong kamar mayat dirapikan. Sebentar lagi ada tamu yang datang. Ucap seorang perempuan yang berjaga di salah satu ruang kelas 2. Aku paham betul siapa yang dimaksud dengan tamu, yakni seorang pasien yang sudah meninggal. Begitu percakapan selesai, aku langsung menutup telepon. Segera aku melakukan perintah tersebut. Selang beberapa menit kemudian petugas pengantar jenazah pun datang. Aku hanya melihatnya dari dalam ruang kerja sambil bersiap melanjutkan main game. Sejenak mataku menyaksikan banyak darah berceceran jatuh ke lantai, yang ternyata berasal dari kurung batang atau keranda mayat yang membawa jenazah tersebut. Setelah mereka selesai memasukkan jenazah dan pergi, aku segera menghubungi ketiga bawahanku. Aku suruh mereka agar kembali untuk membersihkan sisa-sisa darah yang berceceran. Akan tetapi, mereka mengatakan kalau pekerjaan mereka belum selesai. Aku pun berinisiatif untuk membersihkannya sendiri. Pada saat itu, tidak ada seorang pun di sana. Tanpa ada rasa takut, atau mungkin karena sudah terbiasa dengan suasana, segera aku mulai membersihkan darah tersebut.
Aku mulai membersihkan dari tempat parkir mobil ambulan, yakni mobil yang tadi membawa mayat tersebut, yang terletak sekitar 25 meter dari ruanganku. Aku terdiam sambil fokus pada pekerjaan. Ketika membersihkan sudah separuh jalan, tiba-tiba di pojok dekat lorong ada sosok wanita melihat ke arahku. Wanita yang masih terbilang muda itu memakai pakaian kaos berwarna merah muda dan celana pendek dengan rambut panjang terurai. Mungkin usianya sekitar 30 tahun. Dia terduduk berjarak 15 meteran dari tempatku berdiri. Aku saja terus membersihkan lantai tanpa menghiraukannya. Sebentar kemudian, aku merasakan ada angin cukup kuat yang menerpa tubuh. Padahal di basement itu sangat panas dan tidak ada pendingin ruangan. Kulirik wanita tersebut. Perasaanku menjadi merinding saat wanita itu lenyap di sana. Dan spontan terkaget saat tiba-tiba wanita itu sudah berada di sampingku. Wajahnya putih agak pucat, namun tetap terlihat manis dan cantik. Di tengah perasaanku yang agak merinding, aku coba membuka percakapan dengannya. Mbak, ada yang bisa saya bantu? Perempuan itu tetap diam tidak menjawab. Pandangannya justru beralih ke arah lantai yang belum kubersihkan, di mana masih terlihat jelas darah berceceran di sana. Meski perasaan aneh bergelayut, aku mencoba untuk mengajaknya bicara kembali. Mbak mencari ruang apa? Nanti saya bantu. Sesaat kemudian wanita itu terlihat sangat bersedih, lalu mulai menitikkan air mata. Aku berpikir mungkin yang dibawa ke ruang jenazah tadi adalah anggota keluarganya. Aku segera menaruh alat pembersih di samping tembok, lalu kusuruh dia untuk duduk di kursi tunggu. Tetapi dia tetap diam dengan berderai air mata. Aku hanya mampu menatap wajahnya yang makin pucat dihiasi air mata. Sejenak kami saling diam. Aku membiarkan perempuan itu membuang segala gundah di hatinya. Hingga akhirnya dia menuju ke tempat duduk semula. Dan seperti ada yang menyuruh, aku mengikutinya dari belakang, lalu ikut duduk di sampingnya. Setelah 6 tahun menikah, dia tega membunuhnya. Perempuan itu berucap disusul menatap jauh ke ruang jenazah. Aku yang tidak mengerti tentang masalah yang sedang dihadapi menjadi semakin bingung dengan perasaanku sendiri. Meski begitu, seperti ada sesuatu yang membuatku ingin terus berada di samping wanita itu, seolah bersiap menjadi tempat keluh kesah. Dengan suara yang sedikit gemetar, dia melanjutkan ceritanya. Dia adalah Arif. 9 tahun menjalani pernikahan dengannya. Tidak ada masalah apapun. Bahkan terkesan sangat romantis dan penuh perhatian. Tapi setelah bertemu dengan mantan kekasihnya waktu kuliah dulu, semua berubah. Keluarga yang semula bahagia itu mulai dipenuhi kemelut. Hingga terjadi pertengkaran hebat di tadi malam, yang pada akhirnya berujung kematian. Aku hanya terdiam mendengar wanita itu berbicara, menumpahkan cerita pilu yang entah siapa yang mengalami. Aku menjadi ikut terhanyut dalam kepiluan. Terima kasih karena Mas mau mendengarkan kegundahanku. Belum sempat aku bertanya banyak, wanita itu berdiri meninggalkanku yang hanya terpaku. Masih terdengar isak tangis mengikuti langkahnya. Aku tidak mengerti apa yang ada di dalam pikiranku. Hanya merasa aneh saja dengan wanita tersebut yang menceritakan satu kejadian, entah tentang siapa. Dalam kebimbangan, aku terus menatap langkah wanita itu. Dia berjalan ke lorong koridor menuju tempat parkir ambulan. Begitu menghilang dari jarak pandang, aku bangkit menyelesaikan pekerjaan, membersihkan kembali darah yang tercecer di sepanjang lantai. Pikiranku masih diliputi pertanyaan yang sangat banyak.
Namun perempuan itu telah berlalu. Tidak ada jawaban yang akan kudapat. Setelah selesai, kurapikan peralatan pembersih. Lalu segera aku masuk ruangan untuk beristirahat hingga aku pun terlelap. Sekitar pukul 5 pagi, aku kelabaan saat dibangunkan oleh ketiga bawahanku. Tampak sudah ada kopi hangat di samping komputer. "Pak, lantai yang ada darahnya di mana?" tanya salah satu dari mereka. Aku yang masih mengantuk diam saja. Setelah tersadar betul, barulah aku menjawab mereka. Sebentar kemudian, aku minum kopi. Tiba-tiba saja aroma bunga sangat mencuat, dan bukan aku saja yang mencium aroma tersebut. Ketiga bawahanku juga merasakan kehadiran aroma tersebut. Kami hanya saling pandang penuh keheranan. Sebelumnya tidaklah pernah tercium aroma seperti ini, karena di sekitaran tidak ada tanaman bunga ataupun minyak beraroma melati. Untuk menghilangkan prasangka macam-macam, aku mengajak mereka mencari makan, menghabiskan waktu sambil menunggu shift yang akan masuk selanjutnya. Dengan segera kami tinggalkan ruangan yang masih sangat wangi. Tidak ada seorang pun yang berani membahas tentang aroma tersebut. Usai sarapan, aku langsung kembali ke ruangan. Sementara ketiga bawahanku masih asik bersantai di sana. Sengaja aku ke ruangan lebih dulu untuk membuat laporan. Tiba-tiba kulihat rombongan orang bergerombol di ruang jenazah. Ada yang menangis, bahkan ada yang berteriak-teriak marah. "Nyawa harus dibalas dengan nyawa," lantang suara itu terdengar. Aku hentikan kegiatanku. Rasa penasaran dengan keadaan di ruang jenazah membuatku menengok ke sana. Tampak 3 orang polisi sudah masuk ke kamar mayat, dan salah satu di antara mereka membuka kain yang menutupi wajah jenazah. Seketika itu juga kulihat wajah mayat tersebut. Ternyata jasad itu adalah seorang wanita. Setelah ku amati dengan seksama, aku pun terkejut dan merinding hebat. Karena jasad itu adalah jasad wanita yang bersama aku semalam. Aku yang masih tidak percaya terduduk di ruang tunggu depan kamar. Beberapa saat kemudian, datanglah seorang anggota polisi duduk di sampingku, yang dibarengi oleh salah seorang pria. Pria itu menjelaskan bahwa wanita itu adalah istrinya. Dia melanjutkan tentang peristiwa yang terjadi semalam. "Nanti kamu jelaskan lebih detail di kantor polisi. Sementara jenazah harus diautopsi terlebih dahulu." Dengan wajah yang berduka, pria itu minta pamit. Setelah pria itu pergi, aku membuka percakapan dengan polisi itu, bahwa mayat wanita itu adalah wanita yang semalam kutemui. Arwah wanita itu mengatakan pembunuhnya adalah suaminya sendiri yang bernama Arif. "Biar nanti hasil dari penyelidikan yang menjawab. Simpanlah pengalamanmu itu. Jangan ceritakan pada siapapun sebelum kasus ini selesai," ucap Pak Polisi, seolah mengerti kondisi shock yang kualami. Setelah merasa baik, aku segera pulang meninggalkan suara tangisan keluarga korban yang mulai mereda. Ketika melewati pos security, seorang pimpinan menghentikan langkahku. "Mas, semalam belajar acting ya? Kok ngomong sendirian?" ucapnya. Kemudian dia mengajakku melihat rekaman CCTV. Rekaman itu terlihat jelas kalau aku memang berbicara sendiri tanpa ada seorang pun di sana. Padahal ku ingat dengan jelas bahwa malam itu ada wanita di sampingku yang sedang menangis. Aku menyimpan rasa penasaran, memperlihatkan kalau keadaanku baik-baik saja. Dan semalam tidaklah ada apa-apa. Aku beralasan untuk menghilangkan rasa kantuk, sengaja melakukan akting tersebut. Pimpinan itu mempercayaiku, meski sebelumnya tidaklah pernah aku melakukan hal yang dianggap aneh.
Setelah kejadian itu, aku sering mendengar tangisan wanita tersebut. Suara sangat memilukan berasal dari tempat yang sama, yakni di mana dia duduk malam itu. Bahkan sosoknya sering menampakkan diri, seolah meminta padaku untuk bersaksi atas kematian tragis yang menimpa. Ingin sekali aku ikut membantu pihak berwajib agar teror tersebut segera berakhir. Namun hal itu di luar wewenangku. Apalagi pihak kepolisian sudah memberitahu kalau cukuplah aku yang menemui hal gaib itu. Tampaknya para pengayom masyarakat itu tahu persis tentang hal mistis yang biasa ditemui di rumah sakit atau seputar meninggalnya seorang korban. Hingga pada akhirnya berita tentang kematian wanita yang bernama Aisyah itu tersebar di media. Suaminya tidak dapat lagi mengelak dengan interogasi kepolisian. Bukti disertai hasil visum menyeretnya dalam kasus pembunuhan. Tinggal menunggu sidang untuk kemudian membawanya masuk ke dalam sel tahanan. Sejak itulah pekerjaanku kembali tenang. Tidak lagi muncul penampakan dari Aisyah, wanita yang telah dihabisi tanpa rasa penyesalan. Dari sedikit banyak media yang mengekspos, kejadian itu berawal dari masalah cinta lama. Bermula saat kelahiran anak kedua mereka. Arif dipertemukan dengan Dina, mantan kekasihnya semasa kuliah dulu. Pertemuan itu terjadi saat berlangsung satu acara di pabrik tempatnya bekerja. Sang mantan yang juga sudah mempunyai keluarga kecil malah menyambut obrolan dengan Arif. Hingga kisah lama mereka berlanjut kembali. Cinta yang pernah ada terhubung lagi dalam ketidakbenaran. Secara diam-diam dua sejoli itu sering melakukan pertemuan. Di satu sisi, ternyata Dina melakukan balas dendam atas perilaku sang suami. Dia yang diduakan menumpahkan amarah dengan melakukan hubungan terlarang. Dan secara kebetulan dia dipertemukan dengan Arif yang menyambut dirikan lancinya dengan rayuan. Arif sendiri mulai meninggalkan keluarga yang telah terjalin indah dengan berbagai alasan. Bahkan dia mulai mengurangi uang jatah untuk keperluan rumah. Tanpa dia sadari, istrinya mulai menaruh rasa curiga. Aisyah merasakan perubahan yang besar pada sang suami, terutama perhatian yang biasa ditunjukkan pada anak-anak. Arif tidak lagi seperti dulu. Setiap kali berada di rumah, dia sering marah-marah tidak jelas. Juga tidak mau menyentuh pekerjaan apapun yang ada di rumah. Anak sulungnya yang semula sangat dekat mulai tidak mengenali ayahnya lagi. Anak itu menjadi takut pada ayahnya sendiri. Hingga apa yang dipikirkan Aisyah pun terjadi. Kecurigaan Aisyah terbukti saat pengambilan rapot anaknya. Ketika dia dalam perjalanan pulang, dengan mata kepala sendiri dia melihat Arif sedang berduaan. Hal itu dilihat di sebuah minimarket, yang mana dia ingin membeli popok untuk bayinya. Akhirnya, dia mengurungkan niat, lalu kembali keluar dengan hati yang penuh luka. Dia tidak mau anaknya melihat hal buruk yang dilakukan sang ayah. Dan tentu Aisyah tahu siapa wanita yang dirangkul suaminya. Dia paham betul sosok Dina, mantan kekasih Arif yang sangat dicintai. Memang, dulu Aisyah telah bersalah karena merebut Arif semasa masih berpacaran dengan Dina. Sebenarnya Arif hanya menjadikan dia pelampiasan di kala itu. Di saat Arif merasa kacau karena Dina dijodohkan dengan orang tuanya, datanglah Aisyah, perempuan yang juga sangat mencintai Arif. Dan justru di saat Dina berjuang keras membatalkan perjodohannya, Arif malah terpikat dengan Aisyah. Hingga ketika Dina benar-benar putus hubungan, Arif sudah melamar Aisyah. Cinta mereka pun kandas karena kesalahpahaman. Hingga dipertemukanlah kembali mereka di saat sudah saling berkeluarga. Dan justru karena hawa nafsu itu, petaka pun terjadi. Sejak melihat Arif bersama Dina di market, mulailah terjadi ketegangan di dalam rumah tangga mereka. Aisyah selalu memojokkan suaminya. Bahkan sering terlontar ucapan kasar dari mulutnya, yang semakin hari semua itu membuat Arif merasa jengkel. Pikirannya yang penuh emosi membawa dia mengikuti ajakan setan.
Dengan sadis dia menghabisi istrinya sendiri. Hingga terjadilah petaka itu. Arif seolah sangat kehilangan sang istri. Namun sayang, sandiwara itu terhenti sangat cepat. Dengan sikap pihak berwajib menjadikannya tersangka, dan dia harus mempertanggungjawabkan semua itu. Sementara Dina mulai melupakannya, perempuan itu menjauhi Arif setelah tahu peristiwa maut tersebut. Diketahui dia kini sudah menjanda. Dina putuskan bercerai setelah sakit hati yang berkepanjangan, dan dia pun menghilang tanpa jejak. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.